Shalom. Oke. Judul khotbah hari ini, apakah Anda puas? Apakah kita sudah puas dengan apa yang kita miliki? Apakah kita sudah puas dengan apa yang kita miliki? Memang gak mudah. Gak mudah kita sampai ke tingkat ini. Kita sama-sama belajar dari Yohanes 4. Mulai dari Yohanes 4 kita belajar. Oke. Mulai dari ayat 6. Mulai dari ayatnya ke-6. Apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan minggu depan. Sebenarnya ada kaitannya. Minggu depan kita akan bicara soal identitas dan jati diri kita di dalam Tuhan. Di situ kita akan bahas tentang narsistik. Tahu gak apa? Minggu depan aja ya. Ya, kalau udah kebablasan nanti jadi narcissistic personality disorder. Jadi kelakuannya udah menyimpang gitu. Kalau mau dibilang apakah kita begitu, semua kita ada gitu. Tapi kalau kita benar-benar udah ketemu jati diri kita nggak bakal begitu lagi. Ya, itu minggu depan. Kenapa minggu depan Pak? Kenapa nggak minggu ini? Jujur, ini pembahasan yang sangat sulit. Cukup sulit. Jadi saya butuh waktu untuk persiapannya. Ya, tapi apa yang kita bahas hari ini mungkin ada nyangkut dikit lah ke sana. Nyangkut dikit lah ke sana. Oke, sih bisa dibacakan. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, tengah hari ya. Lagi panas-panas ya. Terus 7. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seseorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, 8. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 9. Murid-murid lagi pergi ke kota nih beli makanan. Terus Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, saya pernah bahas orang Samaria itu keturunan campur. Jadi orang Samaria itu terletak di sebelah utara Israel, sebelah utaranya. Samaria dulu ditaklukin sama Asyur. Ketika Samaria ditaklukin sama Asyur, maka orang-orang Babel itu datang, terus kawin-mengawin sama orang Samaria itu, jadi keturunan campuran. Mereka tetap pegang 5 Taurat Musa, tapi mereka tidak beribadah di Bait Allah. Oleh sebab itu orang Yahudi membenci orang Samaria. Sekali lagi, orang Yahudi benci orang Samaria. Kalau saudara mau lihat buktinya di mana Pak? Lukas 9 ayat 52 sampai 54 waktu murid-murid Yesus jalan ke Samaria ternyata ditolak. Murid-murid bilang apa? Aku berdoa ya supaya turunin api dari langit. Nah itu, mereka benci sama orang Samaria. Nah luar biasanya di sini Yesus minta minum sama orang Samaria itu.
Dia minta minum sama orang Samaria itu. Yesus itu bukan sekedar Yahudi ya. Bagi mereka bukan sekedar Yahudi. Tapi juga seorang rabi. Di sini Yesus itu kedapatan seorang rabi. Makanya sebenarnya orang Yahudi itu nggak boleh minta minum sama orang Samaria. Demikian juga orang Samaria nggak boleh memberi pertolongan kepada orang Yahudi. Karena mereka saling membenci, sebenarnya mereka saling membenci. Di sini kita lihat Tuhan nggak ada rasa benci di dalam Tuhan. Tuhan menganggap semua manusia itu sama. Amin. Ini yang namanya kasih. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Kasih itu tidak boleh membeda-bedakan. Kasih kalau sudah membeda-bedakan, kasih udah menyimpang. Udah disorder. Udah gak sejalan, udah gak sesuai dengan jalannya. Oke, kita lanjutkan. Terus. Lukas 4 ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Yohanes 4. Ayat 10. Ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Iya. Terus? Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus 12. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Oke, 14. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, terus 15. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Oke, terus? Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Iya. Makanya judulnya, apakah kau puas dengan keadaanmu hari ini? Apakah kau puas dengan apa yang kau punya hari ini? Sekarang saya tanya sama saudara, apa sih itu kepuasan? Kalau saudara bilang kecukupan, iya, betul, cukup. Batasnya sampai mana? Kecukupan ditakar dari mana? Saya bilang ya sama saudara ya, kalau kepuasan itu hanya sekedar pencarian yang ilusif, apakah kepuasan itu bisa didapat manusia? Sesuatu yang ilusi, yang diangan-angan. Kalau gua kaya, kalau gua punya Mercy, kalau gua punya Alphard, kalau rumah gua di sini, rumah gua seperti ini, rumah gua seperti ini, gua puas. Sekarang saya tanya, apakah jika kepuasan itu sekedar pencarian ilusif, itu pencarian ilusif. Kepunyaan, kepemilikan, itu pencarian ilusif. Apakah
manusia bisa dikatakan puas? Puas gak? Nggak akan pernah puas. Mengapa? Hidup ini jadi seperti satu pengejaran. Hidup ini jadi seperti satu pengejaran akan kepuasan yang tidak pernah bisa didapat sebenarnya. Hidup ini jadi satu pengejaran akan satu kepuasan yang saudara sampai hari ini pun nggak bisa dapat. Saudara usaha, ngejar, saya mau jadi kaya, saudara mau jadi kaya. Begitu udah punya uang, misalnya udah sampai 1 miliar, sampai 200 miliar, sampai 300 miliar, nggak pernah akan puas. Percaya deh. Saya ngelihat beberapa orang yang ada di podcast, sampai dia bilang, saya sudah mencapai gini, kalau saya mau capai 1 triliun, targetnya begitu, saya sampai 1 triliun, saya sampai segini. Saya bilang, kalau dia sampai 1 triliun pun dia gak akan pernah puas. Justru dia akan semakin terikat. Semakin banyak yang dia miliki, semakin terikat dia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin terikat. Mengapa hidup ini jadi satu pengejaran akan kepuasan yang gak pernah bisa didapat? Puas, kita merasa puas, saya merasa puas karena kita gak punya saat ini. Saya merasa puas kalau saya punya uang misalnya 2 miliar misalnya. Kenapa? Karena saudara gak punya. Begitu saudara punya, saudara gak akan puas loh dengan itu. Percaya sama saya, gak akan puas. Kenapa? Karena saudara akan mau lebih lagi. Saudara puas kalau punya mobil, saudara puas kalau punya suami yang modelnya begini. Hidungnya mancung, matanya belok, badannya tinggi, kurus, ya kurus bolehlah. Berarti kan kategorinya tinggi banget. Ya, akhirnya jadi ilusi semuanya. Ilusi. Sama kayak gini nih. Misalnya maaf. Rizka nonton film Korea. Dia mau jadi seperti Korea. Dia mendandani diri seperti Korea. Tetap aja lu punya KTP DKI. Tetap aja KTP-nya Indonesia. Nggak bakal bisa jadi orang Korea. Dia puas, nanti dia operasi hidung. Udah operasi hidung, wah nggak puas nih. Agak miring dikit, nggak simetris. Operasi lagi, nggak puas. Semuanya jadi nggak puas. Akhirnya apa? Permak sana sini, permak sama sini. Kurang putih, gua kurang putih nih. Mesti suntik nih Dulux. Pakai yang Weather Shield, waduh suntik. Tetep nggak bisa putih. Yang udah ceplak-ceplak belang. Kayak Beagle tricolor. Akhirnya kita hidup dalam ilusi kok. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang nggak pasti. Tuhan mau kita hidup dengan berbagai ucapan syukur. Orang yang puas itu pasti akan memuji kok. Betul gak? Saudara memuji Tuhan gak? Memuji Tuhan hari ini? Saya tanya, apakah benar itu dari hati saudara? Apakah benar saudara sudah puas dengan hidup saudara? Itu aja dipertanyain. Contohnya gini, saya misalnya makan, Claudia misalnya punya restoran. Restorannya, wah kalau dia punya restoran habis, nggak ada yang jualan, dia makan sendiri. Misalnya kalau dia punya restoran, begitu saya puas, saya bisa datang ke Claudia, Clau, enak banget Clau, masakan lu, top. Saya bisa memuji karena saya puas.
Tapi kalau masakannya nggak enak, saya bilang sorry kau, nggak enak. Masakannya nggak enak. Maaf ya, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa memuji karena saya nggak puas. Nah pertanyaannya sekarang, kalau saudara benar-benar memuji Tuhan, apakah sudah ada kepuasan dalam hidup saudara hari ini? Maaf ya, maaf. Di gereja itu banyak kedok. Banyak sekali kedok. Orang memuji Tuhan, keluar nggak puas, hidupnya nggak puas dengan apa-apa, nggak puas dengan apa yang dimiliki, nggak puas dengan ini, nggak puas dengan itu, nggak puas dengan istrinya, nggak puas dengan suaminya, nggak puas dengan banyak hal. Tapi di gereja memuji. Makanya Tuhan tadi bilang, buang semua kemunafikan. Betul gak? Berarti kan ada ketidakpuasan nih dari kita nih. Jujur aja, kita terbuka aja. Betul gak ada ketidakpuasan dari kita hari ini? Lah gimana kita gak puas? Sementara kita memuji Tuhan. Kalau hati kita gak puas, pasti kita kecewa dong dengan keadaan. Mungkin kita kecewa, tapi kita gak berani ngomongnya. Gua nyesel deh kawinin dia. Wah, waktu pertama pacaran, buset luar biasa. Semua, rayuannya luar biasa. Wah, begitu udah kawin, buset katanya. Udah kentutnya gak berhenti-berhenti. Israel menggerutu kan? Betul gak? Israel menggerutu gak? Kenapa? Karena dia gak puas dengan tuntunan Tuhan sebenarnya. Dia gak puas dengan tuntunan Tuhan. Jadi saya bilang sama saudara ya, kalau saudara senang menggerutu, wah suami saya begini, wah istri saya begini, berarti lu gak puas dengan keadaan. Kalau kamu gak puas dengan keadaan, berarti kamu menggerutu. Gimana kamu bisa memuji Tuhan dengan gerutunya kamu? Sumbernya apa? Kehausan. Kehausan itu sumber penggerak kita. Ingat, saudara, kita dicipta itu untuk bergantung pada Dia. Kita dicipta untuk bergantung pada Dia. Kehausan yang membuat kita merindukan Dia, itu idealnya. Kita haus akan Tuhan, kita rindukan Tuhan, itu ideal. Yang gak ideal gimana? Yang gak ideal ketika kita merindukan Tuhan hanya untuk kepentingan kita, itu gak ideal. Kehausan itu akan menggerakkan kita untuk mencari Tuhan. Ingat ya, simak satu baik-baik, simak baik-baik. Dosa membuat kita tidak lagi haus akan Tuhan. Itu udah pasti. Dosa buat saudara tidak lagi haus akan Tuhan. Begitu dosa dibiarkan, saudara tidak haus lagi akan Tuhan. Maaf saya bilang, saudara pasti akan kecewa dengan keadaan. Pasti akan kecewa dengan keadaan. Kita rindu akan Tuhan. Ketika dosa masuk, kita gak rindu lagi akan Tuhan. Kita mulai hilang kerinduan kita akan Tuhan. Kita mulai hilang kerinduan kita akan Tuhan. Kita sendiri, maaf ya, akhirnya begitu dosa mulai masuk, kepentingan mulai masuk, ini yang namanya narsistik. Akhirnya apa? Seperti apa? Kita rindu akan pujian akan diri kita. Kita rindu dipuji, kita rindu disanjung, kita rindu ditinggi-tinggiin, kita rindu ditinggi-tinggiin. Saya akan melakukan apapun asalkan saya bisa dipuji. Saya akan menjilat sekalipun asalkan saya dipuji.
Ini haus akan pujian. Hausnya salah. Haus akan kelimpahan, kita haus akan kelimpahan buat diri kita sendiri. Itu salah. Ada orang yang haus akan kelimpahan. Lihat apa, pengen beli. Lihat apa, pengen beli. Lihat apa, pengen beli. Buka, scroll TikTok. Buka, jualan semua nih. Beli. Akhirnya masuknya di OCD. OCD tahu OCD? OCD, Obsession Compulsive Disorder. Ini salah satunya itu gila belanja. Udah punya sepatu, beli sepatu lagi. Udah punya jam, beli jam lagi. Udah punya ini, beli lagi. Biarpun hutang, pokoknya saya harus memuaskan keinginan saya. Walaupun pakai peleter, nggak apa-apa, yang penting hati saya senang. Ya kan, jadi obsession, compulsive disorder, ini terobsesi dengan sesuatu, terobsesi dengan kepuasan diri sendiri. Kita maunya dipuasin terus, makanya saya bilang ini ada kaitannya dengan yang akan kita belajarin minggu depan. Memang agak sulit yang minggu depan itu tentang narsistik, sikap narsistik. Kemarin saya udah ngobrol sama istri saya, udah begini narsistik, ini begini narsistik. Setiap kita punya narsis kok. Tapi Tuhan kembaliin kita ke jati dirinya Tuhan. Nah, orang yang narsis itu kehilangan jati diri sebenarnya. Orang yang narsis itu pasti kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Dia nggak tahu identitas dia di mana. Sama kayak OCD, Obsession Compulsive Disorder, itu kehilangan jati diri juga sebenarnya. Akhirnya apa? Rambut nih. Wah, rambut udah merah. Udah ngelihat, wah ini bendera Irak bagus. Rubah lagi lihat ini, wah bendera Swedia bagus nih, kuning sama hijau nih, boleh. Rubah lagi, rubah terus. Kenapa? Karena dia nggak puas dengan penampilannya. Sorry, maaf saya bilang, orang begini kehilangan jati diri jangan dikasih kaca. Dikasih kaca pasti dia bilang, gue butuh ini, gue kurang semuanya. Nggak pernah akan puas dengan apapun. Oke, sampai sini ngerti? Haus akan kesenangan, bukan haus akan Tuhan. Semua akan bawa kita pada penyembahan berhala. Semua bawa kita pada penyembahan berhala. Akhirnya apa? Kita memberhalakan diri kita tanpa kita menyadarinya. Kita memberhalakan sesuatu tanpa kita sadar. Saudara udah punya uang, saudara berhalain itu akhirnya kenapa? Karena saudara merasa gak puas, terus digosok, dipenuhin terus. Kenapa? Saudara gak puas. Orang begini tambah royal gak? Enggak, tambah pelit. Betul, tambah pelit. Tapi Pak, dia makin banyak Pak ini. Enggak, orang begitu, orang yang gak pernah puas dengan apa yang dia miliki, itu makin lama makin pelit. Bukan makin baik. Kenapa? Ini kesalahan, disorder juga, salah satu bentuk disorder juga. Haus akan kesenangan akan bawa kita pada penyembahan berhala. Ingat ya saudara ya, antara konsumsi sama konsumerisme sama nggak? Bingung ya? Bingung nggak sih? Tolong semuanya. Pak, bahasanya jangan tinggi-tinggi. Nggak tinggi, ini bahasa biasa kok. Konsumsi, kita mengkonsumsi sesuatu sama konsumerisme sama nggak? Gini, contoh paling simple. Nih contoh, maaf ya, maaf saya jalan sedikit. Nih,
Saya minum Fristin. Iklan. Kagak. Saya minum Fristin. Saya minum Fristin karena saya mengkonsumsi, saya butuh konsumsi air. Tapi kalau saya minum Fristin karena gengsi, itu konsumerisme. Ngerti gak? Saya minum Fristin karena saya butuh konsumsi air. Tapi kalau saya minum Fristin karena saya supaya dipandang orang, lu minumnya air yang bagus, air yang mahal, itu konsumerisme. Ngerti gak? Nah, oke. Ada iklan dulu dibilang gini kan, orang pintar minum tolak angin. Betul gak? Ada gak iklan gitu? Ada ya. Jadi konsumsinya itu tolak angin, tapi konsumerismenya supaya kelihatan orang pintar, padahal orang pintar nggak masuk angin. Betul gak sih? Betul ya? Ya, jadi saya selalu bilang kalau ada iklan itu, dia bilang orang pintar minum tolak angin, yang pintar nggak masuk angin. Oke? Sampai sini ngerti tidak? Jadi beda antara konsumsi dengan konsumerisme. Konsumerisme itu minum atau kita mengkonsumsi sesuatu karena gengsi. Kita pakai sesuatu karena gengsi. Itu konsumerisme. Ya. Misalnya, saya pakai sepatu misalnya, sepatu saya misalnya agak mahal lah gitu. Karena gengsi, itu konsumerisme. Tapi karena saya butuh, walaupun itu mahal, tapi supaya saya nggak beli puluhan tahun, itu konsumsi namanya. Ya, saya punya sepatu yang hitam biasa saya pakai. Itu saya beli 2009. Sampai hari ini saya masih pakai. Itu konsumsi. Tapi kalau saya beli karena merek ini, itu konsumerisme. Itu bedanya. Ya. Jadi, di sini saudara bisa lihat. Mereka nggak puas akhirnya. Banyak orang nggak puas. Begitu nggak puas, memuji Tuhan. Saya bilang itu palsu. Kita rindu apa? Menghilangkan semua kepalsuan itu. Menghilangkan segala kepalsuan-kepalsuan itu di dalam gereja. Supaya apa? Supaya benar-benar kita kenal Tuhan, kita muji Tuhan. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu karena status. Oke? Coba, saudara bisa bedain gak? Ketika saudara makan di kaki 5 sama saudara makan di bintang 5, bedanya di mana? Tempatnya. Bedanya di mana? Di status. Status kita, nanti lihat. Bener, lihat dah. Saudara makan di kaki 5, saudara ngumpet-ngumpet. Begitu makan di bintang 5, wah, foto status. Gua makan di sini. Coba ya, sorry maaf ya. Maaf, ini fakta. Kalau saudara punya ATM, duitnya dikit, begitu saudara mau cek saldo, saudara tutupin badan kan? Begitu saudara duitnya lagi banyak, saudara buka. Pengalaman. Kadang-kadang. Ya, Bu Fitri ini cuma ngebanyol doang sedikit. Bu Fitri waktu itu pernah ngomong sama saya gini, Pak Gem, saya kirim ya duit ya. Sorry Bu, saya belum bisa terima. Saya bilang, duit saya masih banyak. Saya kalau ngecek saldo, itu sampai ke ATM sebelah Bu. Sampai ke ATM sebelah, angkanya nggak muat. Itu cuma bercanda doang. Ya jadi begitu, itu beda ya. Ketika kita punya sama ketika kita nggak ada, itu penampilan kita bisa berbeda.
beda. Kita pakai baju jelek, tapi kita banyak duit. Wah, ugal-ugalannya itu beda begitu sampai di mall. Itu gayanya beda begitu masuk mall. Begitu nggak dipandang, berapa harga itu? Gue beli 3. Sampai rumah, aduh kenapa gue beli 3? Itu bahayanya loh. Kita nggak pernah puas dengan apa-apa. Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita pegang hari ini. Tahun 50 muncul satu perkataan, mungkin ada sebagian pernah dengar affluenza. Ada yang pernah dengar gak affluenza? Affluenza, bukan influenza. Jadi itu gabungan sama affluence sama influenza. Influenza itu sakit, affluence itu kemewahan. Jadi affluenza itu sakit kemewahan. Itu tahun 54 muncul perkataan itu. Muncul perkataan itu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang sakit akan kemewahan. Sakit akan hal-hal yang kesenangan. Akhirnya apa? Orang ini hidupnya di masa lalu terus. Hidupnya di hal-hal yang sedang terus. Dia udah pernah lewatin ini, dia pernah lewatin ini. Itu di hidupnya di situ terus. Dia nggak pernah maju ke depan dan menerima kenyataan hari ini. Orang ini nggak bakal bisa pernah bersyukur dalam segala keadaan. Coba kita lihat sama-sama di Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 10. Banyak orang kan hari ini karena nggak puas jadi stres, betul nggak? Banyak orang hari ini karena nggak puas jadi stres. Kenapa? Karena mereka nggak pernah puas dengan apa yang dia pegang hari ini. Dia selalu pengennya lebih. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 10. Pengkhotbah 5 ayat 8. Pengkhotbah 5 ayat 7. Ayat 8. Di sini ayat 8. Pengkhotbah 5 ayat 7. Kalau engkau melihat dalam Bisa lewatin satu gak? Oh kok salah sih? Oh Pengkhotbah 6 ya? Kalau melihat seorang dari Mesir tidak suka dengan perkosaan. Bukan ini. Pengkhotbah 6. Bukan ini juga. Sorry, saya bentar. Pengkhotbah 5 ayat 9. Iya, baca. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kalau saudara cinta uang, saudara nggak akan pernah puas sama uang. Saudara punya berapapun nggak pernah puas. Saudara boleh bilang, Pak, kalau saya punya sekian saya puas. Bohong. Nggak bakal bisa puas. Kenapa? Karena sifat uang itu tidak pernah bisa memuaskan orang. Sekali lagi, sifat uang itu tidak pernah bisa memuaskan orang. Terus? Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Lanjut. Ayat berikut. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Tambah banyak harta, tambah banyak yang ngabisin. Tambah kaya, tambah banyak rongrongan. Kadang kita cuman bisa begini ya. Coba saudara berandai sedikit. Saudara ucap syukur sama diri saudara sendiri. Terima kasih Tuhan saya masih bisa nafas, saya masih bisa makan, saya masih bisa hidup normal. Mungkin saudara nggak tahu ya, saudara nggak tahu kalau ini diizinkan lebih. Diizinkan lebih. Saudara bisa terhilang.
Contohnya Pak, contohnya Hizkia. Angin ya? Oh, oke. Saya kira sardin nafas. Coba ya. Coba saudara bayangin. Hizkia. Dia kan nangis. Hamba Tuhan datang nih, Yesaya datang. Kamu mati sebentar lagi. Coba kalau dia bilang, Tuhan terima kasih, ambil saya sekarang Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada dia minta 15 tahun kemudian. Begitu 15 tahun kemudian, 15 tahun dikasih waktu, apa yang terjadi coba? Orang datang dari Babel. Mau dengar kesaksian dia tentang kesembuhannya. Mau dengar kesaksian tentang kesembuhan. Hizkia bukan kasih kesaksian, malah dia kasih tunjuk hartanya. Nih harta gue nih, banyak nih. Nih gue kasih lihat semuanya. Sampai akhirnya ada satu kasus. Ini kita ngobrol sama Bang Jo sama Karen. Sampai ada satu kasus. Dia bilang gini, hamba Tuhan bilang gini, ya karena kau begini nanti anak cucumu akan ditawan. Semuanya akan bermasalah, keturunanmu akan bermasalah. Terus dia bilang apa? Yang baiklah perkataannya firman Tuhan, tapi jangan sampai ketika aku masih hidup di dunia ini. Egois gak? Egois gak? Kenapa? Karena yang dipentingin harta. Ketika dia sembuh di situ, begitu dia mengalami kelimpahan di sini, yang dilihat cuma duit. Yang diproteksi dengan cuma duit. Akhirnya apa? Biarin aja anak cucu gua menderita, biarin aja anak cucu gua bermasalah. Yang penting gua selamat. Saudara bisa ngerti sampai sini? Ini penyakit zaman sekarang yang membuat orang ngeluh terus, tidak pernah bisa bersyukur. Ngeluh terus, mulai dari bangun tidur ngeluh terus. Nggak pernah bisa bersyukur. Kenapa? Karena di dalam sini nggak pernah ada kepuasan. Ingat saudara, kita dicipta untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan atau kepuasan. Saya ulang sekali lagi. Saudara dan saya itu dicipta untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Saudara, saya ngomong sedikit agak sorry maaf, saya bukannya narsis supaya bahasa Inggris. Cuman kadang-kadang bahasa Inggris jauh lebih bisa gampang dicerna. Misalnya gini, saudara dicipta sebagai human being, sebagai manusia seutuhnya. Betul gak? Bukan? Betul gak? Saudara dicipta sebagai human being. Tapi sekarang orang mau jadiin manusia human having. Miliki sesuatu baru jadi orang. Buktinya Pak, contohnya gini. Saya punya anak 3. 2 udah jadi orang. 1 masih uget-uget. Maksudnya 2 udah bisa mandiri, udah kaya, udah ini. Akhirnya apa? Semua ditakar pakai uang, semua ditakar pakai kenyamanan, semua ditakar pakai kekayaan. Ini dunia kan begitu. Kita dicipta itu human being, manusia seutuhnya. Tapi dunia menjadikan kita human having. Punya baru dianggap manusia. Lu gak punya dianggap sampah. Lucunya gereja ikut-ikutan ke sini. Makanya minggu depan saya juga akan bahas narsistik di dalam gereja. Termasuk itu. Kenapa? Karena di gereja ini kumpulan manusia, maaf, semuanya narsis. Apalagi yang berdiri di sini nih. Kadang kita takut sendiri sama diri kita. Bener. Kayak gini, pakai bahasa-bahasa Inggris segala macam. Saya bilang, gue narsis gak ya?
Bukannya narsis maksudnya supaya gampang nerimanya, gampang lebih jelas. Bukan supaya narsis. Makanya saya bilang, kita nih dicipta sebagai manusia seutuhnya, human being. Kita bukan dicipta sebagai human having. Begitu kita punya sesuatu baru kita dibilang orang. Saya tanya sama saudara, putus asa negatif gak? Putus asa negatif gak? Gimana kalau orang udah putus asa tapi gak pernah ngakuin kalau dia putus asa? Lebih parah gak? Misalnya, saya putus asa nih, lagi down, lagi putus asa. Lagi down, lagi putus asa nih. Saya seperti gak ada harapan, hidup saya begini, saya bosen sama semuanya. Saya bosen. Putus asa, negatif kan? Tapi begitu sampai mimbar, wah saya semangat, saya berkoar-koar, saya bisa menyampaikan firman. Saya bilang, saya jauh 2 kali lebih negatif daripada orang yang putus asa dong. Kenapa? Karena saya sebenarnya lagi putus asa, tapi saya nggak ngakuin saya putus asa. Oke, sampai sini ngerti? Makanya saya bilang putus asa negatif. Tapi sayangnya banyak orang di gereja karena kerohanian nutupin putus asanya, akhirnya jadi super negatif. Lihat ya, Tuhan melerai orang Samaria itu. Orang Samaria itu tahu firman loh. Orang Samaria itu tahu firman. Perempuan Samaria itu tahu firman. Buktinya mana Pak? Coba lihat. Kita kembali ke Yohanes 4 ayat 11-12. Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup 12. itu? Dari mana engkau punya air? Terus? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia mengakui Yakub sebagai bapaknya. Coba lihat, nanti kalau saudara lihat sendiri, catat aja Kejadian 29 ayatnya ke-10. Tapi nggak usah dibaca, nanti saudara lihat. Itu kan diambil dari Kejadian 29 ayat 10. Terus? Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia tahu firman. Banyak orang hari ini tahu firman, tapi nggak pernah puas dengan apa yang dia punya. Ini kejahatan nggak? Kejahatan. Cuman nggak kelihatan. Kalau orang itu ekspresif, bisa kelihatan. Tapi kalau orang itu jago menyelubunginya, nggak kelihatan. Oke. Ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau kamu minum air dari sini, kamu akan haus lagi. Terus. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Saudara lihat ya. Kita haus akan benda-benda material. Kita haus akan uang dan semua kesenangan-kesenangan. Dan kita berusaha melerai semua itu. Melerainya gimana? Kita mati-matian kerja, kita cari uang, kita mati-matian semuanya. Supaya apa? Supaya semuanya terlerai. Nggak bisa dilerai. Melerainya bukan begitu. Nggak peduli berapa banyak saudara minum. Nggak peduli berapa banyak saudara minum. Itu nggak pernah bisa muasin saudara.
Nggak peduli berapa banyak saudara punya, itu nggak pernah bisa muasin saudara. Iblis beri umpan yang enak-enak, kita jatuh, kemudian kecanduan. Itu kita masuk dalam jebakan tikus. Kadang tikus aja bisa nggak kena jebakan. Di bawah pasang jebakan tikus berapa nggak kena. Si Rizka pasang di tengah-tengah, saya bilang, Riz jangan pasang di tengah, nanti yang kena Ibu Wati. Sorry Bu ya. Saya bilang pasangnya di pinggir-pinggir, nggak kena juga. Padahal udah pakai umpannya apa Riz? Kerupuk, ya kerupuk bakso goreng. Kerupuk gak doyan. Ya. Tikus aja kadang bisa lebih hebat loh, nggak masuk jebakan. Kita masuk jebakan. Dijebak dengan satu kesenangan. Kita udah pernah ngerasain senang, kita balik lagi minta senang lagi. Terus otak kita ke situ terus, kesenang terus. Kalau begini gue harus healing. Healing terbaik di mana sih? Di kamar. Di dalam hadirat Tuhan itu healing terbaik sebenarnya. Jadi kita nggak boleh healing. Boleh kalau punya uang, kalau nggak punya mah nggak usah, di kamar aja healing terus sama Tuhan. Saudara kan dilerai loh semua semua kepuasan saudara, semua rasa kering saudara itu akan dilerai. Oke? Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Gini ya, kalau saya berbuat dosa, saya hamba. Berarti ada tuannya dong? Ada. Tuannya siapa? Iblis. Iya, itu dia. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuannya siapa? Iblis. Dosa itu menguasai orang, merajalela, mengikat. Sampai orang itu gak menyadari dia sendiri sudah terikat. Ayat 14, sekali lagi diulang. Ayat 14, Yohanes 8 14. ayat 14, apa Yohanes 4 Yohanes ayat 4 ayat 14 diulang lagi. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Minum pakai kata pineto. Itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya itu pino. Pinito, bentuk jamak, tunggalnya pino. Artinya tindakan yang berkesinambungan, berulang-ulang. Minumnya itu bukan sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang, terus-terusan dalam hadirat Tuhan. Baru dia dapat menjadi mata air. Saudara akan menjadi mata air di dalam diri saudara, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup kekal. Bukan mati kekal, sampai hidup kekal. Ini tindakan yang berkesinambungan, berulang-ulang meminum air itu. Hidup menurut persekutuan yang terus-menerus dengan sumbernya tidak terputus. Kalau saudara terus-menerus hidup dengan Tuhan, tidak terputus, saudara akan merasa puas dengan apa yang ada di tangan saudara. Dengan apa yang saudara miliki, saudara puas. Kenapa orang selingkuh? Karena dia tidak puas. Kenapa orang jatuh dosa? Karena dia tidak puas. Kenapa orang begini? Kenapa orang ngedumel? Kenapa orang marah? Kenapa orang komplain? Kenapa orang menggerutu? Karena dia tidak puas. Kenapa dia tidak puas? Karena dia kehilangan hubungan dengan sumber pemuas. Sampai sini ngerti enggak? Saudara harus terkoneksi dengan sumber mata air itu.
Saudara harus tinggal dekat dengan mata air itu. Kenapa ya Pak, kalau doa itu susah? Kenapa doa itu susah? Kenapa itu doa paling susah? Karena begitu saudara doa, diam begini, saudara sedang memerangi diri saudara sendiri. Kebiasaan saudara sendiri. Biasanya apa? Biasanya nggak dikekang. Tapi begitu saudara berdoa, begini, saudara sedang mengekang diri sendiri. Makanya doa itu satu pelajaran. Saudara belajar menghadapi, menyangkal diri sendiri. Gimana mulainya? Lewat doa. Kenapa orang 15 menit aja gak kuat di dalam hadirat Tuhan? Kenapa? Karena dia gak terbiasa, satu, dua, dia tidak terbiasa juga mengatasi dirinya sendiri. Kalau saudara berani mengatasi diri sendiri, saudara akan tinggal 1 jam bisa lebih dari dalam hadirat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tidak bisakah engkau bersama-sama dan berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Kenapa? Engkau gak bisa mengatasi dirimu sendiri 1 jam aja. Itu kuncinya waktu Tuhan bilang gitu ke murid-muridnya. Engkau gak bisa sebenarnya ngatasin diri kamu sendiri 1 jam aja. Dan Tuhan ngajak saudara berdoa supaya saudara belajar ngatasin diri saudara sendiri. Disiplin. Doa itu disiplin rohani. Sekali lagi, doa itu disiplin rohani. Saudara sedang menghadapi diri sendiri. Kenapa orang takut memberi? Kenapa orang takut memberi? Takut memberi buat pelayanan, takut memberi buat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk diri sendiri pun kamu tidak puas. Oleh sebab itu begitu didorong untuk memberi buat Tuhan, engkau nggak merasa nggak cukup buat diri sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk diri sendirimu pun engkau tidak puas. Daud gak puas, ya dia selingkuh. Sampai Nathan bilang apa? Kamu gak puas, Tuhan bisa beri apa aja yang kamu mau, kenapa bini orang lu tidurin? Jelas kan? Kenapa? Itu masalah ketidakpuasan, itu bahaya loh. Saudara mungkin ngelihatnya simple aja, tapi itu bahaya loh sebenarnya. Bisa mendatangkan wabah kematian di keluarga Daud, lihat. Adonia mati, Absalom mati, si keluarganya mati, semua gara-gara apa? Daud selingkuh. Korbannya ada. Itu kenapa? Karena tidak puas. Belajarlah. Gimana Pak caranya supaya saya puas? Saudara lihat ya, semua sekarang ini sudah dijadikan komoditas. Semua sekarang ini sudah dijadikan komoditas. Sekolahan contohnya, sekolahan. Itu kan seharusnya kan di bawah naungan yayasan, betul gak? Betul gak? Coba lihat orang anak sekolah bayar sekolah berapa duit? Mike, anak kamu kan di 1 bulan berapa? Di atas 1 kan? Ya kan? Padahal itu di bawah yayasan kan? Kenapa? Semua yang sifatnya sebenarnya, sifatnya itu sosial sudah dijadikan komoditas. Semua akhirnya orang berlomba cari uang. Itu gaya dunia menyeret kita. Membuat kita terbiasa dengan hal itu, akhirnya kita merasa tidak puas. Belum lagi dengan gaya masa lalu kita selalu dicekokin supaya cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Nggak salah, saudara mau cari uang silahkan. Tapi saudara harus belajar puas dengan apa yang saudara punya. Sekarang kan semua jadi komoditas.
Rumah sakit, coba contohnya, rumah sakit. Seharusnya itu sosial kan? Sekarang jadi komoditas kan? Betul gak? Gua gak ngelayanin lu ya kalau belum BPJS belum selesai nih. Gak bisa nih gua tanganin, gak bisa. Misalnya, ini belum bayar nih, belum bayar DP. Gak bisa di gua tanganin. Gak bisa. Obatnya apa nih? Obatnya gua gak bisa tanganin sebelum gua tahu asuransinya berapa banyak. Jadi komoditas, akhirnya itu mendorong orang untuk tidak pernah puas. Akhirnya orang dikontrol sama uang. Di dalam masyarakat kebahagiaan, akhirnya kebahagiaannya apa? Kalau punya uang. Begitu punya uang, bahagia. Begitu, coba deh, begitu gajian belum masuk, gedumel gak? Yang kerja deh, gak masuk gajian, wah mana sih di bos nih, wah. Gitu kan? Kenapa? Kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah dikontrol sama uang. Oke. Jadi kalau saya khotbah gini, jadi kita melambung. Enggak, bukan buat kita jadi begitu. Saudara kerja, lakukan yang terbaik. Saudara beri yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Lakukan. Kalau bagian kerja. Lakukan yang terbaik, tapi jangan sampai terjadi nggak pernah puas. Kalau saudara nggak pernah puas, akhirnya jadi konsumerisme. Nih ya, nih simak ya. Ada need, ada wants. Beda nggak? Need itu kebutuhan, wants itu keinginan. Itu jelas beda. Karena kita selalu didorong ke materi, dan kita ngelihat dunia ini sudah terbolak-balik, akhirnya yang banyak itu needs atau want. Saya bilang ya, kebutuhan itu terbatas. Betul gak? Kebutuhan itu terbatas. Keinginan itu tidak pernah terbatas. Dan itu yang menyebabkan orang tidak pernah puas. Oke? Gimana Pak caranya supaya kita puas? Nih kita lihat. Kita lihat sama-sama Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersyukur. Benar kan? Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Iya, terus ayat 11. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aduh, ini luar biasa banget. Ini perkataan ini luar biasa. Dia bilang gini, ya aku di dalam penjara nih, Paulus lagi di dalam penjara, dia bilang gini, oke, lu memperhatikan gua, oke. Tapi gua ngomong gini bukan karena gua lagi kekurangan, enggak, tapi gua belajar cukupin diri. Saya belajar mencukupi diri saya dengan apa yang saya punya hari ini. Terus Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu. Aku tahu aku pernah ngalamin kekurangan, terus dan aku tahu apa aku itu tahu kelimpahan. pernah ngalamin kelimpahan. Terus Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. enggak ada satupun yang rahasia bagiku. Aku pernah ngalamin kok semuanya. Oke? Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Aku pernah kenyang, aku pernah kelaparan, terus Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. aku pernah ngelewatin semuanya. Terus 13. Ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, nih ya, saudara belajar merasa cukup. Itu yang pertama. Belajar merasa cukup. Saudara belajar merasa puas dengan apa yang saudara punya hari ini. Saudara kalau merasa puas hari ini dengan apa yang saudara punya, saudara pasti akan bertumbuh dalam sukacita dan tenang. Orang yang gak tenang, ngedumel terus, marah-marah terus, itu pasti orang itu tidak pernah merasa cukup. Sampai sini ngerti gak? Ngerti? Ya. Saudara belajar merasa cukup, itu yang pertama. Belajar merasa puas dengan apa yang saudara punya. Kedua, kepuasan bukan dalam diri kita, tapi dalam Kristus. Paulus bilang di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Ketika saudara masuk ke dalam Kristus, saudara akan merasa cukup dengan semuanya. Orang yang gak pernah merasa cukup, dia masih di luar Kristus, bukan di dalam Kristus. Sampai sini paham gak? Saya ulang sekali lagi, belajar yang pertama, belajar. Yang kedua, masuk ke dalam Kristus. Makanya tadi perempuan tadi bilang apa? Beri aku air itu. Tuhan bilang kalau kamu tahu, kamu minum dari aku, ada sesuatu yang keluar dari dan keluar mengalir di dalam dirimu sampai luber. Sampai luber. Makanya Paulus bilang limpah dengan ucapan syukur. Gampang gak ngelewatinnya? Susah. Kenapa? Semuanya serba duit sekarang. Tapi kita disuruh Tuhan belajar merasa puas. Belajar merasa puas dengan pasangan kita. Belajar merasa puas. Bukan karena pasangan kita udah sempurna, bukan. Bukan, tapi karena kita di dalam Kristus. Kita akan merasa puas dengan apa yang ada di sekitar kita. Oke, sampai sini ngerti? Yang penting pengenalan akan Tuhan. Pengenalan itu muncul dari pengalaman. Pengenalan akan Tuhan muncul dari pengalaman demi pengalaman. Sampai saudara kenal. Begitu saudara kenal, saudara pasti merasa cukup dengan semuanya. Amin. Kalau saudara cukup dengan semuanya, saudara pasti jadi berkat dimanapun saudara ada. Paham gak? Enggak. Paham ya? Mau gak merasa cukup? Mau ucap syukur gak? Mau. Ucap syukur mulai dengan apa yang ada di sekitar kita. Ucap syukur buat anak kita, ucap syukur buat apapun, nafas kita yang paling penting. Hidup kita, kesempatan kita, ucap syukur buat itu. Itu sudah cukup buat kita. Makanya Lukas 12 ayat 23, Lukas 12 ayat 23. Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Oke, ngerti gak? Sekarang gini, saudara punya makanan, tapi gak hidup. Buat apa? Saudara punya makanan banyak nih, nggak hidup.
buat apa? Saudara punya pakaian banyak, nggak hidup, buat apa? Saya ngelihat kemarin, beberapa kali saya ngelihat orang ngumpulin di rumah, belanja. Begitu mati, nggak bisa dandanin diri sendiri. Begitu mati, gue pengen pakai ini ya. Saya pernah ada satu kejadian agak lucu. Waktu itu, maaf, saya pernah datang ke satu melayat. Begitu datang, kebetulan orang Ambon, datang diajak Pak Kun waktu itu. Datang, begitu saya masuk, saya ngelihat kaget jenazahnya, pakai baju pramuka. Masa pakai baju pramuka? Penggalang gitu. Saya tanya, kok ini pakai baju pramuka? Sampai ketawa akhirnya teman kami. Dia tanya, kenapa pakai baju pramuka? Iya, sebelum meninggal dia bilang, pakai baju yang di laci paling bawah. Rupanya salah, laci paling bawah itu baju pramuka. Baju pestanya dia taruh di mana dia lupa. Baju pramuka yang laci paling bawah. Jadi meninggal dia pakai baju pramuka. Saudara boleh ketawa, tapi lihat orang mati nggak bisa ganti gue dong, jangan begini, masa pakai baju pramuka, nggak bisa nolak, mau dipakein apa aja oke kok, iya nggak? Nah itu loh, jadi dilihat hidup lebih penting dari makanan. Saudara ada makanan di depan, saudara mati nggak bisa makan. Saudara baju di rumah banyak, mati, nggak bisa pakai. Hidup lebih penting dari makanan. Tubuh lebih penting dari pakaian. Oleh sebab itu, puasin diri kita dengan apa yang kita ada. Gimana caranya? Belajar di dalam Kristus. Dan yang terakhir, saudara harus tahu panggilan saudara dalam Tuhan. Ini yang nanti kita akan bahas, jati diri kita di dalam Tuhan. Kalau saudara ketemu jati diri saudara ketemu identitas saudara di dalam Tuhan, saudara tahu pelayanan saudara tahu panggilan saudara pasti akan merasa puas dengan apa yang kita punya. Tapi saudara nggak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan izinin, yang Tuhan harus saudara gapai. Misalnya pelayanan atau apapun, saudara nggak akan puas dengan itu. Tapi yang saudara puas dengan apa? Dengan apa yang sifatnya duniawi, sifatnya di dunia ini. Kita akan puas dengan itu. Makanya, yang ketiga, kepuasan itu harus sesuai dengan panggilan kita. Kalau panggilan kita sesuai diri kita dengan panggilan kita, makanya kita akan tahu jati diri kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita tahu itu, kita akan puas dengan semuanya. Amin. Amin aja biar cepet ya. Puji Tuhan gak 1 jam ya. Ri, ada 1 jam? Ada? Oke, gak apa-apa. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Jadi minggu depan kita akan belajar sama-sama tentang narsisistik dan kepribadian yang disorder, sampai kita kenal jati diri kita dan identitas kita di dalam Kristus. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tundukin kepala kita. Bapa, Tuhan, Kau telah berbicara dengan caramu. Apa yang Kau mau, Kau sampaikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berpuas diri dengan apa yang kami miliki hari ini. Ajar kami merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam segala perkara. Tuhan Yesus, semua yang ada di tempat ini, ajar kami semua Tuhan,
untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami satukan ini bukan sekedar perjamuan biasa, tapi sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang menjadikan kami mati bersama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni semua dosa salah kami Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan, jika Engkau mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Bersatu dengan kematiannya. Setiap kali kita makan dan minum, kita menyatakan kerelaan kita untuk mati bersama dengan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Memberi diri untuk hidup terus-menerus diperbarui olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.